Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di Obras, obrolan santai Puskesmas. Saya sama Dokter Ainaya dan saya Dokter Hafsah. Di sini kali ini kita akan membahas mengenai urusan yang dianggap sebagai urusan bayi, tapi padahal penting banget ya dok, seiring bertambahnya usia. Yap, benar sekali. Topiknya adalah imunisasi, terutama soal program BIAS ini ya. Betul. BIAS ini kan akan dilakukan pada bulan November ini nih. Jadi kita harus tahu nih programnya apa aja. Jadi di BIAS ini ada program buat campak dan rubella, difteri dan tetanus, dan juga yang terbaru ada HPV dosis tunggal. Betul. Dengerin sampai habis ya, karena kita akan membahas dengan gaya santai, terkini, tapi sesuai dengan data dan juga kebijakan yang paling baru atau terkini. Baik, Dokter Hafsah, kadang-kadang kamu suka nemu nggak sih kalau di lapangan ada orang tua yang suka mikir gini, anak saya sih sehat, terus dia juga waktu pas bayi imunisasinya lengkap kok sekarang harus diimunisasi lagi ya dok? Banyak banget ya, padahal harusnya bunda dan ayah di rumah ini tahu ya kalau imunisasi itu nggak cukup sekali seumur hidup gitu. Banyak vaksin yang membutuhkan booster atau tambahan karena daya tahan tubuh itu bisa turun seiring waktu. Dan bukan cuma untuk perlindungan pribadi aja ya dok. Betul. Jadi imunisasi ini tuh untuk menciptakan yang namanya heredity immunity supaya seluruh komunitas terlindungi. Jadi makin banyak yang imunisasi, maka makin kecil juga kemungkinan terjadinya wabah. Betul. Contohnya kemarin ada kejadiannya tuh Dokter Maya di Kabupaten Bandung, ada kejadian luar biasa campak yang kasusnya harusnya jarang dengan imunisasi yang diberikan pada anak-anak, tapi ini ada gitu. Jadi ini bukti nyata gitu, bukan teori doang. Kalau misalkan imunisasinya nggak lengkap, ada nyata terjadi kejadian luar biasa seperti campak ini. Nah, makanya imunisasi usia sekolah ini sangat penting, dan Indonesia mempunyai program khusus nih buat imunisasinya yang namanya BIAS. Tadi kita udah bahas mungkin ya kenapa imunisasi itu penting bahkan setelah masa bayi. Nah tadi kita udah bahas mungkin ya imunisasi itu penting bahkan setelah masa bayi. Nah sekarang kita mungkin masuk ke programnya yang sangat strategis untuk usia sekolah, yaitu BIAS. Nah, jadi BIAS itu adalah singkatan dari Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Ini tuh program nasional yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah, biasanya setiap tahun pada bulan November dan juga Agustus. Betul. Sasaran utamanya biasanya adalah anak-anak usia sekolah dasar dan juga madrasah ibtidaiyah atau sederajat. Nah, kenapa usia sekolah? Karena banyak imunisasi yang diberikan saat bayi itu butuh penguat atau namanya booster gitu. Ketika anak masuk usia sekolah, selain itu sekolah itu juga tempat yang ideal untuk imunisasi massal ya dok ya. Nah, anak-anak itu ngumpul, jadi mudah dijangkau dan bisa dipantau langsung. Nah, jadi vaksin yang diberikan dalam program BIAS ini tuh pasti berbeda-beda ya sesuai dengan jenjang kelas yang ada. Seperti kalau kelas 1 ada rubella dan campak, dan juga ada difteri dan tetanus. Untuk kelas 2 ada tetanus dan difteri dewasa, dan juga untuk kelas 5 ada booster ulang buat tetanus dan difteri, dan juga ada HPV, Human Papilloma Virus untuk dosis tunggal. Yang juga penting untuk ayah bunda tahu di rumah, imunisasi ini sifatnya gratis ya, karena sudah didanai oleh pemerintah. Jadi orang tua nggak usah khawatir soal biaya. Nah, petugas puskesmas ini akan datang langsung nih ke sekolah, bekerja sama dengan guru dan kader. Nah, biasanya sudah ada pemberitahuan tertulis nih. Jadi orang tua siswa ini akan diberikan surat tertulis, itu isinya tuh inform consent mengenai pemberian imunisasi ini, dan juga akan diberikan edukasi untuk menyiapkan si anak nih seperti makan yang cukup dan juga istirahat yang cukup. Jadi kalau hari H anaknya sakit atau nggak bisa masuk, sebetulnya bisa dijadwalkan imunisasi ulang, bukan tidak boleh secara mutlak tidak imunisasi ya. Jadi jangan menghindar nih ayah bunda karena anaknya sakit jadi tidak diimunisasi, tapi bisa imunisasi ulang di sekolah atau di puskesmas terdekat. Nah, tapi sayangnya pada pelaksanaan BIAS ini tuh kadang-kadang akan menghadapi tantangan ya, seperti izin orang tua yang nggak dikembalikan atau orang tua yang termakan oleh hoax-hoax yang ada di internet ini nih. Padahal vaksin ini sudah terbukti aman, halal, udah ada fatwa MUI-nya ya. Iya, udah ada fatwa MUI-nya dan punya izin resmi gitu. Justru kalau anak-anak nggak divaksin, mereka bisa jadi sumber penularan penyakit ke teman-temannya atau bahkan ke adik bayi yang di rumah gitu. Nah, makanya edukasi itu penting banget ya, perlu sinergi antara puskesmas, sekolah, dan juga orang tua supaya program BIAS ini berjalan dengan lancar dan sukses.
Lantas apa yang bisa dilakukan oleh ayah bunda di rumah mungkin ya buat para orang tua yang mendengarkan podcast ini? Kalian bisa mulai dari yang pertama, mengecek kembali buku KIA di rumah. Coba dilihat imunisasi apa yang terlewat dari anak ayah bunda di rumah gitu. Aktif menanyakan ke sekolah kapan jadwal bias berikutnya, kemudian gak termakan isu atau hoax, dan berdiskusi langsung dengan tenaga kesehatan kalau ada keraguan. Kemudian membantu si kecil menyiapkan mental, karena anak-anak kan takut disuntik, apalagi sekarang zamannya media sosial ya oke. Jadi banyak anak-anak udah mulai tahu nih Agustus udah udah waktunya imunisasi, mungkin harus disiapkan mentalnya, karena suntikan itu cuma sebentar tapi manfaatnya seumur hidup. Baik, dan kalau misalnya anak-anak udah divaksin, jangan lupa nih buat ayah dan bundanya juga harus kasih mereka semangat dan juga pujian. Kalau bisa sih kasih hadiah biar anak-anaknya semakin semangat nih buat imunisasi. Betul. Nah, sekarang kan kita udah bahas nih apa itu bias dan juga apa aja program-program vaksin yang ada di bias ini. Nah, sekarang kita bahas tentang vaksin terbaru, yaitu vaksin HPV, yaitu Human Papillomavirus, penyebab utama kanker serviks yang menjadi pembunuh nomor 2 pada perempuan di Indonesia. Oke, mungkin sekitar 90% kanker serviks ini disebabkan oleh virus ya, HPV tipe 16 dan 18. Tapi untungnya ada vaksin yang bisa mencegah infeksi ini secara efektif. Nah, kalau dulu mungkin untuk vaksin HPV ini perlu 2 dosis, tapi sekarang cukup 1 dosis aja untuk anak perempuan di usia 9-14 tahun dengan efikasinya yang tinggi, bisa sampai 97%. Nah, vaksin ini diberikan bersamaan nih dengan bulan imunisasi anak sekolah untuk siswi kelas 5 SD atau siswi kelas 9 SMP. Aman, sudah bersertifikat halal, dan efek sampingnya pun ringan ya, seperti nyeri suntikan ataupun demam ringan gitu. Nah, kenapa sih anak perempuan aja yang divaksin HPV ini? Nah, karena vaksin ini paling efektif sebelum terpapar HPV, yaitu sebelum terpaparnya saat berhubungan seksual. Jadi anak-anak usia segitu biasanya kan belum berhubungan seksual ya, jadi kita berikan vaksin ini. Dan juga di beberapa negara penyuntikan HPV ini bisa juga ke anak laki-laki untuk memperluas perlindungan. Betul. Vaksin HPV itu juga bentuk investasi jangka panjang ya, jadi edukasi ini penting dari kita untuk mencegah kanker serviks secara dini. Nah, Dokter Hafsah, kamu masih sering nemu nggak sih orang tua yang suka ragu nih soal imunisasi? Banyak banget yang masih takut banget nih sama efek samping dari vaksin atau kemakan hoax di media sosial. Anaknya nanti panas tinggi terus kejang, atau misalkan yang ekstrim, vaksin nanti bikin mandul. Ada aja dok yang kayak gitu. Nah, padahal kan efek samping itu wajar ya, biasanya tuh ringan. Tubuh kita kan bereaksi karena sedang membentuk kekebalan tubuh nih. Kalau misalnya ada efek samping, ya artinya vaksin itu tuh bekerja. Jadi ada nih beberapa efek samping yang bunda-bunda dan ayah-ayah harus tahu nih di rumah untuk pencegahan dan penanganannya kayak gimana sih. Jadi untuk efek samping ringan tuh ada demam ringan, ada nyeri dan bengkak di tempat suntikan, rewel. Nah, biasanya tuh di 3 gejala ini tuh akan hilang dalam waktu 1-2 hari, dan juga bisa diberikan kompres dan juga penurun obat demam. Berarti sebetulnya demam untuk efek samping ringannya ini bisa diatasi sendiri di rumah ya, bukan hal yang sulit untuk ayah bunda di rumah. Cuman mungkin harus tetap dipantau kalau ada efek samping yang sedang berat apa aja, bunda dan ayah harus tahu. Jadi kalau misalkan efek samping sering itu demamnya tinggi, ruam atau muntah ringan, tetap perlu dipantau. Kalau bisa dikonsultasikan ke tenaga kesehatan, boleh ke puskesmas. Ataupun ada efek samping yang sangat berat tapi itu jarang sekali terjadinya, bisa dari 1 kejadian dari 1 juta anak-anak yang diimunisasi gitu. Contohnya reaksi alergi berat atau anafilaksis. Yang berbahaya justru kalau nggak divaksin, anak bisa kena penyakit ya seperti difteri, campak, tetanus, sama kanker serviks yang dampaknya fatal sampai bisa kematian. Nah, jadi kalau nggak divaksin malah lebih parah kan ya dok? Yeah. Nah, terus ada lagi nih hoax yang bilang katanya kalau divaksin mandul. Pernah dengar nggak sih dok? Ada kan ya. Seperti yang kita lihat aja ya, kita aja kan dari bayi udah divaksin nih, jadi nggak ada lah buktinya ya kalau vaksin itu bisa bikin mandul. Jadi tidak ada hubungannya gitu. Masalahnya logika itu kadang kalah ya sama rasa takut, makanya edukasinya harus berulang dan sabar.
Jadi imunisasi ini bukan cuma hak anak, tapi juga tanggung jawab sosial ya dokter ya. Betul. Dengan kita divaksin, kita juga melindungi bayi, lansia, dan juga orang yang imunitasnya sangat lemah. Iya, jadi kalau ada yang ragu sama takut sama efek sampingnya, sama kita dibantu dijelaskan menggunakan data dan juga pengalaman klinis. Dan jangan lupa ya, semua imunisasi itu wajib dan vaksin yang dipakai pemerintah juga gratis, aman, dan pastinya halal. Wah, seru banget nih pembahasan hari ini dan pentingnya imunisasi sampai tantangan yang kita hadapi di lapangannya dokter ya. Betul, satu hal yang harus kita ingat, imunisasi ini bukan cuma soal kesehatan individu ya dok ya, tapi juga menyangkut kesehatan masyarakat secara luas. Jadi setiap vaksin yang diberikan adalah langkah pencegahan penyakit berbahaya, bahkan yang mematikan. Dan semua vaksin yang diprogramkan secara nasional termasuk bias dan HPV, rotavirus sudah terbukti nih aman, halal, dan efektif. Ya, tugas kita sebagai tenaga kesehatan itu menjawab keraguan ayah bunda, meluruskan mitos dan mendukung ayah bunda itu membuat keputusan yang tepat, karena melindungi satu anak itu artinya ikut melindungi satu generasi ya dok ya. Iya, jadi jangan lupa ya tonton semuanya, dan juga saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah mendengarkan episode ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah pemahaman. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton materi-materi di podcast yang lainnya. Sampai jumpa dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.